Bang, apakah otak yang udah terlanjur rusak gara-gara kecanduan PMO itu bisa balik lagi normal dan sehat? Jawabannya bisa. Di video kali ini gue akan ngejelasin ke lo kemampuan amazing otak kita untuk readapt, memperbaiki dirinya sendiri, tapi tentunya tetap peran lo juga dibutuhin, karena nggak mungkin kan lo ngelakuin PMO setiap hari dan di saat yang bersamaan berharap otak lo tobat dengan sendirinya supaya lo nggak lagi candu sama PMO. Ini namanya halusinasi, nggak akan terjadi. Lo pun turut harus ambil peran supaya situasi, kondisi, dan environment lingkungan lo itu kondusif buat otak lo untuk adjust ulang dirinya dan balik sehat kayak masa-masa indah sebelum lo kenal dan terjerumus sama PMO. Karena ini ngebahas tentang otak, jadi udah pasti apa yang mau gue bahas setelah ini bersumber dari studi ilmiah yang udah teruji. Dan seperti biasa lo gak perlu khawatir karena penjelasan yang bakal gue bawain dijamin mudah dimengerti dan dipahami. Dengan lo ngerti bahwa otak lo yang sekarang rusak gara-gara kecanduan PMO itu bisa sembuh lagi, harapannya ini bisa ngasih motivasi ke lo supaya lo makin semangat buat berhenti PMO. Langsung aja kalau gitu kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Pertama-tama gue mau ngebahas satu hal yang wajib banget lo pahami tentang otak manusia. Apa itu? Neuroplasticity, yaitu sifat atau karakteristik otak kita yang elastis. Jadi gini, sebelum tahun 1970, para ilmuwan percaya bahwa otak kita setelah kita masuk masa dewasa secara struktur, aktivitas neural itu koneksi-koneksi yang terjadi di otak, itu udah fix. Ini sama aja nganggep kita nggak bisa belajar hal baru, mengadopsi kebiasaan baru dan membuang kebiasaan lama. Nah, setelah tahun 1970-an, para ilmuwan di bidang otak akhirnya dapat fakta baru kalau otak manusia itu bisa beradaptasi terus sepanjang hidup, seumur hidup, menyesuaikan sama situasi dan kondisi yang kita alami di dunia nyata. Otak yang sebelumnya dikiranya secara struktur itu kaku kayak batu bata, ternyata fleksibel kayak plastik, kayak air. Inilah yang disebut sebagai neuroplasticity. Jadi buat lo yang selama ini pesimis, mengira kalau otak lo yang sekarang lagi kacau balau gara-gara dirusak sama PMO itu gak bakal bisa sembuh lagi, tenang. Faktanya otak lo itu fleksibel, adaptable, dan lo tetap punya harapan buat ngerasain lagi gimana jernihnya otak kayak masa-masa sebelum lo jadi pecandu PMO. Ingat sekali lagi, otak lo terbentuk dari apa yang lo lakuin sehari-hari, dari gimana lo mendesain lingkungan lo. Saat ini kenapa lo gak bisa lepas dari PMO, itu karena lingkungan lo teroptimisasi banget buat lo untuk ngelakuin PMO terus. Simpelnya lo harus ngebuat lingkungan yang nggak mendukung lo untuk ngelakuin PMO. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Nah, yang kedua ini maksudnya bukan nyuruh lu untuk enggak ke dokter buat dapetin penanganan medis pas lu menderita suatu penyakit tertentu. Tapi gue cuma mau ngasih tahu di sini berdasarkan penemuan ilmiah juga pastinya, yaitu kemampuan tubuh buat self healing, mengobati dirinya sendiri pas terluka atau terserang virus. Contoh yang mungkin kita udah sering banget alamin, kayak misalnya pas lagi motong wortel di dapur pakai pisau, tiba-tiba nggak sengaja tangan kita kena pisau dan abis itu luka, berdarah. Itu kalau didiemin aja lukanya, nggak dikasih betadine atau obat antiseptik semacamnya, mungkin dikasih air doang, dalam beberapa hari lukanya bakal tertutup sendiri, sel kulit lu beregenerasi, sakitnya hilang. Atau sama halnya kayak lu naik sepeda terus jatuh, dengkulnya baret, luka, beberapa hari didiemin aja itu luka bakal sembuh sendiri. Ini yang gue maksud sebagai kemampuan tubuh buat nyembuhin dirinya sendiri. Berarti kan karena otak itu termasuk bagian tubuh kita juga, otak pun punya kemampuan yang sama buat adjust ulang koneksi-koneksi neuron yang ada di dalamnya. Nah, tapi gue ngerti part tersulitnya di sini adalah karena PMO itu adiktif, bikin lu enak, ngelupain kebiasaan kotor ini itu sulit banget. Dan butuh perjuangan yang nggak mudah. Ini gara-gara faktor perasaan enak, nikmat terbang yang lu rasain pas ngelakuin PMO. Tapi kabar baiknya, seperti yang tadi gue bilang juga, harapan selalu ada. Otak lu itu bisa kembali normal, sehat, supaya bisa berfungsi lebih optimal dan efeknya lu jadi lebih menikmati hari-hari yang lu jalanin. Kehidupan lu pun jadi lebih positif. Jadi lu ingat-ingat aja pokoknya, oh iya gue pernah nonton videonya Gilang tentang elastisitas otak. Pas lu misalnya lagi terpuruk banget gara-gara PMO, supaya lu terhindar dari pemikiran sesat kalau ya inilah hidup lu, it's over, gue
nggak akan bisa bebas PMO, dimana realitanya lu masih tetap bisa banget, nggak ada batas waktu, karena elastisitas otak ini berlaku seumur hidup. Karena PMO tergolong sebagai habit atau kebiasaan, maka seperti halnya habit lainnya, kebiasaan PMO bisa dalam tanda petik dilupain. Kalau yang lu maksud dilupain itu dihapus memori tentang PMO-nya dari otak lo, jadinya lu kayak amnesia gitu, jadi polos lagi, nggak tahu menau tentang PMO. Itu mustahil, bukan ini yang gue maksud. Lo pikir otak lo itu Windows Explorer bisa delete seenaknya? Menghapus memori itu impossible, tapi mengubur memori dalam-dalam itu bisa, dan ini yang harus lo lakuin ke kebiasaan PMO. Gini, lu pasti nyadar juga dan mungkin pernah dialamin sama beberapa dari lu pada. Lu mungkin dulu jago banget main gitar, ngerti kunci ini, kunci itu, bisa mainin satu lagu full fingerstyle. Nah tapi mungkin gara-gara sibuk kerjaan, sekolah, atau pacaran dan yang lainnya, lu jadi nggak ngelanjut nekunin main gitar dan udah bertahun-tahun lamanya sejak terakhir kali lu nyentuh gitar. Tanya lu kembali mencoba main gitar, otak lu ngeblank. Lu lupa sama kunci-kunci yang udah lu pelajari dulu, jari jemari lu nggak lagi menari kayak dulu. Lu perlu latihan lagi, belajar ulang supaya bisa sejago kayak dulu. Nah tapi karena faktor otak yang nggak bisa menghapus memori tadi, lu bakal cepet banget belajar ulangnya karena pondasi pemahamannya itu udah ada kalau dibandingin sama orang yang baru belajar main gitar. Begitupun kebiasaan PMO, lu tinggal ngelakuin sebaliknya, lu bisa mengubur dalam-dalam kebiasaan kotor ini, ngelupainnya dalam tanda kutip. Dan satu-satunya cara ya berhenti dengan nggak ngelakuin PMO dalam periode waktu tertentu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gue ngerti masalahnya berhenti PMO itu sulit banget, berhenti main gitar gampang karena main gitar nggak ngasih efek nikmat kayak PMO. Lu effort, aktif, mikir pas main gitar, makanya pas berhenti ngegitar B aja rasanya, nggak ada withdrawal symptom. Pas berhenti PMO lu menderita banget karena selama ini dikasih enak terus sama PMO, walaupun enak yang dirasain itu palsu dan ngancurin hidup lu. Oke, itu aja yang mau gue sampein di video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini kalau lo ngerasa kontennya bermanfaat. Subscribe buat lo yang belum subscribe. Jangan lupa juga gue nulis ebook tentang berhenti PMO, sebuah bacaan wajib buat lo yang pengen pembahasan mendalam, mendetail tentang gimana cara berhenti PMO permanen. Gue juga ngadain konsultasi online one on one melalui video call atau email. Kalau tertarik buat ngobrol sama gue atau kirim email, lo bisa cek juga link di deskripsi untuk gimana how to-nya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.